Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New IT Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial. Yang akan saya kerjakan ini adalah tipe serinya Meizu M3 Note dengan kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi untuk kondisi LCD-nya atau layar LCD-nya itu sudah rusak. Saya akan coba untuk cek lebih dalam, yaitu kondisi layarnya apakah bisa menyala atau tidak teman-teman. Oke, saat saya colokkan cas ini tidak bisa tampil sama sekali untuk LCD-nya, dan sedangkan untuk cas yang saya gunakan ini bisa menyambung ya teman-teman. Jadi untuk cas yang saya gunakan itu bisa menyambung, namun untuk saya colokkan ke handphone Meizu M3 Note ini tidak bisa respon sama sekali. Saya penasaran apakah handphone ini mati total atau hanya kerusakan LCD teman-teman. Saya coba untuk membongkarnya dulu. Kita lepas untuk di bagian baut yang ada di bagian backdoor, lalu kita lepas untuk backdoornya. Oke. Setelah itu kita akan coba untuk mengecek lebih dalam kondisi handphonenya. Kita bongkar dulu untuk di bagian skrup dan kita lepas untuk pelindung mesinnya. Dan kita lepas juga untuk di bagian soket fleksibel baterai, LCD, mainboard, dan juga fleksibel tombol on off atau dan juga di bagian fleksibel touchscreen-nya. Oke, setelah kita bongkar untuk di bagian LCD-nya ini sudah terlepas dari frame karena LCD-nya sudah pernah diganti dan juga kondisi LCD-nya sudah terlepas dari frame alias habis jatuh. Oke, setelah kita bongkar untuk infonya, kita siapkan untuk LCD yang baru, yaitu untuk mengetes handphonenya atau kondisi mesinnya apakah bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, ini adalah bentuk dari LCD satu set, yaitu Meizu M3 Note. Untuk yang saya gunakan itu warna putih ya teman-teman, beda sama dari sebelumnya yaitu warna hitam. Saya akan coba untuk samakan dulu apakah sama persis atau tidak teman-teman. Ini LCD-nya sama-sama menggunakan LCD kualitas KW. Oke, untuk persamaan LCD yang saya gunakan sama persis untuk seri Meizu M3 Note ini ya teman-teman, karena untuk seri Meizu M3 Note ada dua jenis kalau nggak salah. Jadi ya bedanya hanya di bagian fleksibel LCD sama fleksibel touchscreen. Ini saya coba untuk colokkan cas, ada getaran untuk mesinnya, namun untuk LCD-nya tidak mau tampil teman-teman. Saya coba untuk ambil senter dan saya coba untuk cek LCD-nya. Ini keluar gambar dan keluar baterai untuk pengisiannya, namun untuk layar lampunya tidak mau menyala. Jadi handphone ini gelap teman-teman, LCD-nya gelap, tidak mau tampil, dan untuk gambarnya tampil, namun untuk di bagian cahayanya tidak bisa tampil. Jadi atau disebut juga blacklight ya teman-teman, jadi hitam polos untuk LCD-nya. Kita akan coba untuk cek di bagian fleksibel lampu, apakah LCD dari bawaan baru ini fleksibel lampunya ada yang tidak connect atau di bagian soldernya tidak bisa menyambung. Setelah saya cek untuk fleksibel lampu di bagian LCD yang baru itu masih bagus, dan saya coba cek di bagian soket konektor LCD yang ada di mesin ini juga masih bagus. Tapi saya penasaran untuk di bagian yaitu yang tertutupi oleh kaleng mesin. Kita akan coba untuk bongkar mesinnya atau di bagian kaleng mesinnya. Kita akan coba lepas baterainya dulu, maksud saya dilepas kameranya dulu agar tidak bikin kameranya rusak teman-teman.
Oke, ini adalah yang saya tunjuk itu adalah di bagian komponen IC lampunya. Kita potong untuk pelindung atau penutup kaleng mesinnya ini, kita potong sesuai yang akan kita kerjakan saja. Jadi tidak saya bongkar total untuk kaleng mesinnya, saya potong secukupnya saja, yaitu di bagian area komponen yang bersangkutan dengan jalur lampu LCD-nya. Oke, setelah saya bersihkan, saya akan coba cek dulu. Ini kelihatan jelas kalau bekasnya ada yang hangus, teman-teman. Oke, yang saya tunjuk itu adalah dioda lampu yang terlihat jelas bekas bentuknya seperti hangus dan bentuknya seperti meletus, teman-teman. Oke, saya coba untuk perdekat, dan itu adalah bentuk dari IC komponen dioda, yaitu dioda bagian lampu. Terlihat jelas kalau sudah hangus ya teman-teman, seperti itu untuk kondisinya. Besar kemungkinan bermasalah di bagian lampu yang tidak menyala disebabkan oleh dioda yang konslet atau short. Kita akan coba untuk ganti, yaitu di bagian diodanya. Kita lepas dulu, yaitu menggunakan blower. Kita akan coba angkat atau kita akan coba ganti di bagian dioda lampunya. Oke, setelah kita angkat dioda, kita akan coba untuk mengganti dengan dioda terserah untuk para sahabat teman-teman. Kalian bisa menggunakan dioda dari copotan atau di bagian mesin bekas yang tidak terpakai, yang dioda ukurannya sama. Jadi itulah bentuk dari dioda yang sudah hangus dan terlihat juga untuk kondisinya seperti meletus, teman-teman. Dan ini adalah dioda yang akan kita pasang, yaitu copotan dari mesin bekas atau mesin rongsokan yang tidak terpakai. Saya coba ambil diodanya, lalu kita ganti atau kita pasang ke bagian mesin Meizu M3 Note ini. Oke, setelah kita pasang, kita bersihkan agar sisa fluknya bisa bersih, teman-teman. Oke, setelah itu kita akan coba untuk mengecek, yaitu apakah bisa menyala atau tidak untuk tampilan lampu LCD-nya. Oke, kita akan coba untuk pancing menggunakan charger. Dan alhamdulillah untuk gambarnya sudah keluar dan kelihatan jelas. Untuk gambar di bagian pengisian baterai terlihat jelas ya teman-teman. Jadi sudah tampil untuk cahaya LCD-nya. Oke, untuk lampu LED-nya sudah menyala. Untuk LCD-nya kita akan coba untuk nyalakan. Namun untuk saya nyalakan ini tidak bisa karena untuk di bagian switch mata tombol powernya itu juga bermasalah, teman-teman. Oke, nanti kita akan perbaiki dan kita fokus dulu untuk di bagian yaitu pengecekan cahaya LCD atau kualitas lampu LCD yang awalnya itu gelap. Setelah kita ganti dioda, alhamdulillah bisa menyala dengan normal dan LCD-nya pun tampil dengan bagus. Sekarang kita tes untuk mengetes yaitu touchscreen yang baru ini. Karena menggunakan LCD satu set, jadi kita harus mengetes keseluruhan di bagian layar LCD yang baru. Oke, alhamdulillah sudah kita ganti untuk dioda lampunya, sudah berhasil dan tampilan LCD-nya, lampunya keluar atau lampu LED-nya bisa berfungsi dengan normal. Setelah kita ganti yaitu di bagian dioda yang konslet atau yang sudah hangus dan terlihat jelas bentuknya seperti meletus. Besar kemungkinan konslet ya teman-teman. Alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaan yaitu penggantian dioda lampu. Sekarang kita tes untuk kontras layar LCD-nya. Alhamdulillah untuk kontras LCD-nya bisa berfungsi dengan normal. Jadi bisa naik turun, untuk kontrasnya bisa redup dan bisa cerah. Alhamdulillah sudah sukses dan selanjutnya kita akan coba untuk merakit LCD-nya. Oke, jangan lupa untuk yaitu membersihkan di bagian sisa lem yang ada di bagian frame, dan juga kita buang untuk di bagian segel LCD yang baru.
Untuk di bagian segelnya kita bersihkan dulu, dan stiker warna biru di belakang LCD kita harus membuangnya teman-teman. Hanya berfungsi untuk agar pemasangan LCD tidak makin tebal karena dilapisi oleh stiker warna biru di belakang LCD. Oke, kita siapkan untuk lemnya, dan kita kasih lem di bagian framenya dulu atau di bagian kaca touchscreen-nya dulu, itu bebas. Oke, ini di bagian ini saya melapisi ulang, yaitu dengan warna hitam untuk di bagian tengah agar pemasangannya lebih awet dan tahan lama, tidak mudah lepas LCD-nya teman-teman. Oke, setelah itu kita presisikan LCD-nya dan kita akan merakitnya. Sebelum kita rakit, kita cek untuk kondisi switch mata tombol on off yang tidak bisa berfungsi disebabkan oleh switch tombol on off sudah lepas atau sudah copot dan hilang ya teman-teman. Kita akan memperbaiki di bagian switch mata tombol on off nya. Sebelum itu kita rakit LCD nya dulu untuk merekatkan LCD ke frame agar bisa terpasang lebih presisi. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering untuk pemasangan LCD ke frame, dan kita perbaikan di bagian switch mata tombol on off nya. Oke, kita siapkan untuk soldernya. Dan di bagian ini kita akan lepas di bagian switch mata tombol on off yang bermasalah. Oke, kita akan lepas untuk di bagian switch mata tombol on off nya yang bermasalah. Lalu kita siapkan untuk switch mata tombol on off yang baru. Lalu kita akan coba untuk memasang sesuai bentuk kaki yang ada di bagian fleksibel tombol on off nya. Oke, kita tunggu untuk panas pemasangannya agar bisa presisi, dan kita tunggu hingga dingin agar pemasangannya bisa berhasil teman-teman. Oke, sudah sukses untuk pemasangan atau penggantian switch mata tombol power atau tombol on off nya, dan juga sudah sukses untuk di bagian penggantian dioda yang short atau konslet. Kita lindungi dengan stiker warna kuning, yaitu agar tidak terjadi ground saat pemasangan atau perakitan infonya. Oke, untuk memaksimal pengerjaan kita akan tes ulang setelah lemnya kering untuk pemasangan LCD, dan juga pengetesan di bagian tombol on off atau tombol powernya. Oke, kita akan merakitnya kembali untuk infonya, dan kita akan pasang semua spare partnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tinggal kita merakit backdoornya dan kita selesai untuk pemasangannya teman-teman. Oke, ini adalah hasil akhir setelah kita melalui proses tahap demi tahap, yaitu pengerjaan lampu LCD Meizu M3 Note ini gelap, dan juga untuk perbaikan di bagian switch mata tombol power atau tombol on off yang sudah hilang atau bermasalah teman-teman. Sudah sukses semua, dan ini adalah hasil akhirnya. Saya lepas untuk plastik dari bawaan LCD yang baru. Pemasangannya presisi dan rapi, dan sudah saya kasih tempered glass juga agar pemakaiannya lebih awet dan tahan lama. Untuk tombol powernya juga bisa berfungsi dengan normal, dan LCD nya pun bisa berfungsi dengan normal. Cahaya kontrasnya bisa berfungsi dengan normal. Oke, semoga bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.